Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Di sini saya akan menerangkan tentang makna bersilaturahim pada hari raya Idul Fitri. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, setelah sebulan kita melaksanakan ibadah puasa, maka sejak fajar tadi pagi kita telah berpisah dengan bulan Ramadan. Kita belum tahu apakah kita masih bertemu dengan bulan Ramadan tahun mendatang. Yang pasti hari ini kita telah merayakan Hari Raya Idul Fitri, yakni hari yang suci, yang penuh barokah dan ampunan. Dikatakan suci karena hari ini kita telah berada dalam suasana ampunan Allah. Suci dari noda dan dosa. Kendati itu semua sangat tergantung kepada tingkat keikhlasan amal perbuatan kita kepada Allah selama Ramadan. Sebulan lamanya kaum muslimin menahan lapar dan dahaga, bukan sebab ketiadaan makanan dan minuman, akan tetapi memenuhi perintah Allah. Melalui ibadah puasa, kaum muslimin menjalani latihan mental untuk menguasai dan mampu mengenal diri, dan mampu mengendalikan dan menahan diri dari tipu daya syaitaniyah. Kita melatih diri untuk mampu meninggalkan semua hal yang dapat merusak tatanan pergaulan masyarakat harmoni, dan juga sebagai kesempatan untuk meningkatkan takwa dan tafakkur kepada Zat yang Maha Besar. Tegasnya, dalam bulan puasa itulah peluang yang sangat istimewa bagi kaum muslimin untuk berusaha meningkatkan dirinya menjadi insan yang bertakwa. Justru amat merugikan mereka yang tidak berkesempatan menjalankan ibadah puasa meskipun secara fisik ia bisa melakukannya. Di hari yang suci dan fitrah ini, marilah kita saling menebar maaf, karena memberi dan meminta maaf adalah sikap yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan begitu, sikap dendam dan rasa amarah dapat dinetralisir oleh masing-masing individu. Memang diakui bahwa tidak semua dendam dan amarah itu timbul akibat seseorang enggan memberi dan meminta maaf. Tetapi yang jelas, sifat enggan memberi dan meminta maaf dapat menimbulkan dendam dan marah seseorang. Selain itu, sikap mudah memberi dan meminta maaf merupakan salah satu ciri dari orang yang bertakwa. Karenanya, orang yang suka memberi dan meminta maaf sebagai pertanda seseorang memiliki nilai kepribadian dan ketakwaan yang sangat luhur. Itulah sebabnya, sikap seperti itu melekat pada diri para nabi dan rasul, para sahabat, utama Nabi Muhammad SAW, para ahli sufi dan orang-orang yang soleh. Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah berkata bahwa meminta maaf adalah perbuatan yang paling mulia, sedangkan memberi maaf lebih mulia di mata Allah. Sikap seperti itu ditunjukkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam yang memaafkan saudara-saudaranya yang dulu membuang beliau, bahkan memasukkan ke dalam sumur. Sikap tersebut juga ditunjukkan Nabi Muhammad yang memberi maaf kepada penduduk Mekah yang dulu memusuhi dakwanya, menyiksa dan mengusirnya. Dengan sikap inilah satu persatu penduduk Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Demikian pula beliau senantiasa meminta maaf kepada para sahabat dan umatnya, walaupun mereka mengakui bahwa beliau tidak pernah berbuat salah terhadap mereka. Menjelang akhir hayatnya, beliau mengumumkan di hadapan para sahabatnya bahwa beliau meminta maaf kepada mereka, siapa-siapa yang disakiti atau merasa tersinggung selama dalam kepemimpinannya. Maaf adalah kata yang terdiri dari 4 huruf, namun memiliki makna yang luar biasa dalam kehidupan. Kata inilah yang kita bisa menghapus dendam, sakit hati, pertengkaran, dan semua hal yang berhubungan dengan hati.
Dengan meminta maaf atau memaafkan, berarti kita telah menang. Menang di sini dalam arti menang melawan hawa nafsu. Seperti yang kita tahu bahwa kemenangan tersebut bisa menghadirkan rasa damai atas diri kedua belah pihak yang berseteru. Bisa kita bayangkan bagaimana kehidupan ini bisa berjalan baik jika semua orang berada dalam perselisihan, dendam, ataupun amarah yang tidak berkesudahan. Tentu sangat tidak nyaman. Sudah saatnya kita berpikir jernih. Hidup ini sangatlah singkat. Jadi tidak seharusnya kita mengisinya dengan dendam dan kebencian pada orang lain. Masih banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan selain memikirkan orang yang sudah menzalimi kita. Sudah saatnya kita menyadari, pada hakikatnya memaafkan adalah untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk kebaikan mereka. Serahkan semuanya kepada Allah. Jika memang mereka melakukan kezaliman tersebut, biarkan Allah yang akan membalasnya. Jangan biarkan hidup kita disibukkan dengan hal-hal yang penuh dengan kesia-siaan urusan dunia yang tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, pada dasarnya, memaafkan atau memberi maaf dan meminta maaf itu merupakan sesuatu yang mulia. Sehingga pada hari raya Idul Fitri, marilah kita menyambung silaturahim dengan memaafkan dan saling memaafkan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.